Shalom, selamat pagi, selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita datang dengan kerinduan hati yang paling dalam. Kami bersyukur kita punya Tuhan yang luar biasa dahsyat. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berikan pengagungan pagi hari ini yang terbaik untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang kudus. Untuk selama-lamanya Engkau Allah kami Tuhan. Kami buka ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Yesus Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Yesus Raja mulia. Kami puja Yesus Raja mulia. Kami puja Yesus Raja mulia. Untuk selama-lamanya Engkau Allah yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh ada itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami memperingati kenaikan-Mu di surga. Kami percaya bukan Tuhan meninggalkan kami, tapi Tuhan menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar roh Tuhan bertahta di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk jemaat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini Bapa. Dan juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Tarigan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap perkataan, setiap firman yang boleh keluar dari hamba-Mu Tuhan, kami percaya itu boleh meneguhkan setiap kami, mengingatkan setiap kami betapa Tuhan baik di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang kami sembah dalam hidup kami Tuhan. Engkau Raja kami.
Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, Engkau kami sembah Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, Kau sembah dan puji penuhi tatamu. Yes Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu, Kau ku sembah, penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami menyembah Kau Tuhan, sembah dan puji penuhi tatamu, Kau ku sembah, penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan
Yesus Kristus. Yes, kami memuji Engkau Tuhan pagi hari ini. Haleluya, menyembahmu selamanya Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami punya Engkau, Yesus, Yesus. Kami percaya kami semua dipulihkan, kami semua disembuhkan pagi hari ini Tuhan. Percaya Engkau Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, dimuliakanlah namamu. Yesus Tuhan, Kau Allah kami. Haleluya. Mari angkat suaramu untuk Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada Tuhan, kami percaya Engkau hadir. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami menyembah Engkau, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Cuma Tuhan, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji ini kami Tuhan. Kami memuji Engkau pagi hari ini. Penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji
kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap lebih lagi memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita memuji Tuhan dengan gambus, dengan kecapi, dengan semua alat musik dan tepuk tangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa sukacita kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Yes. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Yes. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Haleluya. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapan. Haleluya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar yes, sorak kekirangan dari yang telah dimenangkan dari umat yang telah dimenangkan. Kita bertepuk tangan dan sekepala yuk. Yes. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar sorak kekirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Woohoo! Yes. Berikan sorak-sorak yang paling meriah untuk Tuhan. Yang percaya Allah kita dahsyat, boleh lambaikan tangannya. Kalau saya bilang Allahku dahsyat, semua bilang yes, yes. 1, 2, 3, Allahku dahsyat. Amin. Setiap pulau dan benua menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebab Engkau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur
Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Yes, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Yes. Sama-sama kita katakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Musik memuji Tuhan, kita berikan sorak-sorai Pak ya. Yes Tuhan, kami bersukacita Tuhan Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau, yes jemaat Tuhan, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Yes, yes. Boleh kepalkan tangan, sama-sama kita katakan Allahku dahsyat. 1, 2, 3. Allahku dahsyat. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, puji Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak tersela
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita nyanyikan sekali lagi dengan hati yang tulus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Ya benar Tuhan, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mari semua saudara bangkit berdiri. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Ya benar Tuhan, Kau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Allah. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Beri sorak-sorai meriah bagi Yesus. Terima kasih Bapa, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkau satu-satunya yang kami sembah. Kami kagum akan karya-Mu yang ajaib yang Kau sudah kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa, Kau berkati kami terus, beri kami terus roh yang menyala-nyala untuk mengasihi dan melayani Engkau. Berkati ibadah kami, firman-Mu yang berbicara. Tuhan, siapkanlah hati kami agar kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus bersama kita berkata amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat menjelang siang, shalom.
Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, 5 hari saudara kami sudah melakukan pelayanan di Denpasar. Ya puji Tuhan, kemarin kita melayani anak-anak ex narapidana dan kita membentuk pengurus dari komunitas kita untuk ex narapidana. Puji Tuhan udah puluhan orang yang keluar dari penjara, kita bentuk wadahnya sekaligus juga menjadi tim pelayanan bagi suku Baliaga. Karena ada suku Baliaga di Karangasem sana yang belum terjangkau. Ya puji Tuhan hari ini bisa bersama saudara dan selesai khotbah ini saya akan langsung juga ke Malang dan langsung pelayanan ke Banyuwangi suku Osing. Doakan terus pelayanan suku Osing saudara, amin. Ya, suku Osing itu di Banyuwangi, Kristennya baru 15 orang dari satu suku. Sekarang kita lagi bangun gerejanya, ya dalam tahap finishing, doakan supaya gereja suku Osing ini bisa selesai. Ini target kita supaya bisa dipakai. Ini gereja pertama dan satu-satunya di suku Osing saudara, puji Tuhan. Ya saya ucapkan selamat kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, ada amin? Ya, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Mari saudara kita buka Alkitab dari Kisah 1, Kisah Rasul 1 ayat 9. Ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Kita membaca Kisah 1 ayat 9 sampai 11. Nanti yang pria ayat 9 ya, yang wanita ayat 10 ya, 11 sama-sama. Mari yang pria, 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Wanita? 11 bersama-sama. Dan mereka berkata pada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti amin. Silahkan duduk ya. Sekali lagi saya mengucapkan buat kita semua selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya, saudara saya kagum lihat Tuhan Yesus itu karena karya yang dia kerjakan itu sempurna. Ya, saya menyebut ada 7 karya Kristus bagi kita. Ya, pertama saudara dimulai dari yang kita kenal Natal. Natal itu adalah bagaimana dia lahir. Ya, dan makna Natal bagi saya, Natal adalah memulai sesuatu. Karena lahir itu memulai sesuatu. Sama dengan saudara, hidup kita ini dimulai dari lahir. Amin. Ada saudara yang gak pernah lahir? Gak ada ya. Ya kelahiran itu memulai sesuatu. Entah kelahiran kita atau kelahiran orang yang baru berkeluarga, melahirkan keluarga. Atau juga orang bisa melahirkan bisnis, memulai bisnis. Atau orang melahirkan sebuah pekerjaan baru atau gereja baru. Jadi kelahiran sesuatu untuk mengawali sesuatu. Ya, Yesus memulai. Setelah Tuhan Yesus itu Natal lahir, lalu dia hidup. Hidup sama seperti kita. Ya, makanya kita ini jadi orang Kristen ini sebenarnya relatif lebih mudah. Karena Tuhan kita pernah hidup sama seperti kita. Dia merasakan yang kita rasakan. Dia jadi manusia, dia lapar, dia haus. Ya, bedanya hanya satu, Yesus nggak pernah berdosa. Kita mungkin masih berdosa. Tapi hal-hal yang lain, pergumulan-pergumulan lain, dia alami. Dan dia memberi teladan hidup. Maka saudara juga untuk kita dapat teladan hidup, cukup lihat Yesus. Ya, saya tahu banyak orang baik, banyak pahlawan, banyak orang sukses. Tapi nggak usah mereka jadi teladan saudara. Nggak usah saya jadi teladan saudara. Nggak usah pendeta jadi teladan saudara. Yesus saja. Yesus cukup jadi teladan buat kita. Khususnya bagaimana dia berjalan dalam kehendak Bapa. Karena hidup ini yang penting berjalan dalam kehendak Bapa. Hidup ini nggak penting berapa harta, nggak penting berapa jabatan, nggak penting berapa populer. Bukan itu.
Itu mungkin dicari orang dunia. Tapi bagi orang Kristen, hidup adalah berjalan seturut yang Bapa mau. Ada amin. Bahkan peluang-peluang yang kita tahu nggak ditetapkan Bapa, kita nggak mau ambil. Kita nggak mau seperti Yunus yang pergi ke Tarsis karena menolak Niniwe. Padahal Niniwe adalah ketetapan daripada Bapa. Jadi saudara dan saya bahkan bisa menolak peluang-peluang. Hal-hal yang kita anggap baik. Hal-hal yang kita anggap ini akan lebih begini. Ini akan lebih. Hidup saya akan lebih. Kita bisa tolak. Karena kita tahu bukan penetapan Bapa untuk kita. Karena hidup yang berhasil adalah hidup yang sempurna di hadapan Bapa di surga. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada amin. Dan Tuhan Yesus menunjukkan itu. Dia berjalan dalam kehendak Bapa. Semua yang dilakukan Yesus dalam kehendak Bapa selama di bumi. Ya, makanya dia juga enggak punya harta. Ya, Yesus enggak punya mobil seperti saudara. Enggak punya mobil build up. Ya, dia enggak punya real estate. Dia enggak punya deposit. Kadang kan dunia ini itu yang dipikirin. Ya, dia enggak bisa holiday. Dia enggak bisa jalan-jalan. Ya, dunia ini kan selalu mentargetnya itu. Gimana saya kaya, gimana saya populer, gimana saya berpangkat, gimana saya holiday. Ya, saya sih nggak bilang salah, tapi bukan itu yang utama. Yang utama bagaimana kehendak Bapa digenapi dalam hidup kita. Amin. Karena nanti itu yang akan ditanya sama Tuhan. Karena hidup kita ini sama dengan punya sketsa. Sekarang kita sama saudara pernah lihat orang bangun rumah yang bagus. Bagaimana arsitek membuat gambar. Dan bagaimana gambar rumah yang dibangun harus sama seperti yang digambar. Jadi rumah yang dibangun gak boleh beda dengan yang digambar. Ya, sama kita ini sudah ada. Arsiteknya di surga membuat sketsa hidup untuk nama saya, untuk nama saudara. Udah ada sketsanya. Sekarang saudara dan saya lahir di bumi ini. Kita sedang membangun. Nah, apakah bangunan hidup saudara sama dengan sketsa apa enggak? Itu loh. Nanti akan dibandingkan. Begitu hidupnya berbeda dengan sketsa, orang ini gagal. Begitu. Apapun keberhasilan yang dia dapat secara dunia, kalau tidak sesuai sketsa yang ada di surga, hidupnya gagal. Tapi kalau hidupnya sama seperti sketsa di surga, hidupnya berhasil. Yesus secara hitungan dunia gagal. Nggak ada apa-apa, nggak punya apa-apa. Bahkan matinya pun disalib. Yesus kita secara dunia gagal. Tapi sketsa hidup yang dia jalani sama seperti yang dirancang dari kerajaan surga. Ya, jadi dia memberikan teladan hidup itu. Yang ketiga, Yesus itu melayani. Karya ketiganya setelah lahir dia hidup dan dia melayani. Dan dia berikan pada kita teladan pelayanan. Khususnya apa? Dalam pelayanan misi. Karena yang tidak ada di dalam PL itu misi. Dan misi hanya ada di PB. Di PL tuh gak ada misi. Gak ada penginjilan. Gak ada menangkan jiwa. Gak ada. Karena zaman PL Tuhan hanya mengurus satu bangsa. Namanya bangsa Israel. Tuhan hanya konsen nama Israel. Bangsa lain gak diurus. Bahkan bangsa lain yang cari Tuhan, Tuhan gak mau dicari. Tuhan gak suka. Tuhan tolak semua bangsa apapun. Dia hanya konsen kepada Israel. Jadi gak perlu menangkan jiwa. Gak perlu mencari jiwa. Gak ada misi. Bahkan misi di PL itu bisa dikatakan membunuh. Karena di zaman PL itu masih bisa membunuh. Misi adalah perang. Pergilah ke bangsa ini, rebut daerahnya, rebut hartanya, bunuh semuanya. Di PL misi menghilangkan nyawa orang. Tapi zaman Yesus, zaman anugerah, zaman sekarang misi menyelamatkan jiwa orang untuk kerajaan surga. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dan misi dimulai dari pelayanan Yesus. Itulah teladan pelayanan. Makanya saudara dan saya juga sering dorong, ayo misioner, ayo jadi berkat, ayo beritakan Injil, ayo jangkau jiwa, ayo pergi ke suku. Karena itulah ministry
IPB. Pak, ibadah, bagus ibadah. Di PL juga mereka ibadah terus. Nggak ada misi. Jadi kalau Anda ibadah doang nggak ada misi, Anda ini perjanjian lama Anda ini. Anda ini salah lahir. Harusnya Anda hidup di zaman Musa. Di zaman sekarang memang ada ibadah, ada persekutuan. Tapi jangan pernah lupa esensi pelayanan perjanjian baru adalah misioner. Menjangkau jiwa, menangkan jiwa untuk kemuliaan Tuhan kita. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Itu yang diterapkan Yesus. Walaupun dalam menjalankan misi dia dicurigai. Ya, dikatakan di Lukas pasal yang ke-15. Coba kita buka Lukas 15. Kita mampir sebentar di sini. Saudara baca Lukas 15 ayat yang pertama. Apa kata firman Tuhan? Ya, Lukas 15 ayat yang pertama dan ayat yang kedua ya. Lukas 15 ayat 1 dan 2. Mari baca. 2, 3. Para pemungut cukai dan biasanya datang kepada Yesus. Iya, saudara lihat sampai situ dulu. Bagaimana orang berdosa, pemungut cukai yang dicap jahat, yang dicap kejam. Ini belum lagi ditambah orang sakit, orang kusta, pelacur. Bagaimana orang-orang yang rendah, orang najis, orang terkutuk, orang berdosa, orang bejat. Dikatakan biasanya datang. Berarti mereka ini datang sama Yesus itu bukan setahun sekali. Mereka biasa datang sama Yesus. Dekat sama Yesus. Cari Yesus. Makan bersama Yesus. Kenapa? Kenapa mereka begitu mencari Yesus? Karena Yesus menerima mereka. Amin. Saudara pernah makan sama pemulung sampah? Atau pemulung sampah takut mendekati saudara? Saudara pernah makan sama narapidana? Saudara pernah makan sama pelacur? Saudara pernah makan sama orang gila? Atau orang-orang itu takut sama kita? Takut mendekati kita? Karena kita udah anti, pasang tembok. Kita seperti nggak ngerti ministry perjanjian baru. Kita elu-elukan di gereja nama Yesus. Kita tolak sistem pelayanan Yesus. Makanya saya pribadi saya pastikan separuh lebih khotbah saya di penjara. Tidak dibayar sama orang yang gak enak. Saya tahu ada tempat, ada orang yang bisa berkati saya. Tapi saya pastikan lebih banyak yang saya beri. Kadang-kadang saya juga muak lihat pendeta-pendeta yang temboknya terlalu hebat. Seolah-olah makin tinggi kenalnya sama pejabat, sama jenderal. Jauh sama orang-orang yang rendah. Dulu saya kagum sama pendeta begitu, sekarang saya nggak kagum sama sekali. Saudara kalau mau tes pendeta yang murni, suruh khotbah penjara sana. Suruh khotbah ke penjara sana. Suruh ke suku-suku sana. Mau nggak? Kalau maunya cuma tempat-tempat nyaman, tempat-tempat enak, itu bukan ministry Yesus. Itu ahli Taurat. Ya, Yesus dibilang pemungut cukai, orang berdosa, orang kusta, pelacur, narapidana, sampah masyarakat. Ya. Yang tato sebadan badan. Ya, saya soalnya pernah lagi makan dipeluk sama orang pakai tato sebadan badan, rambut gondrong. Anak saya yang heran, Pak kenal sama dia. Padahal saya lagi begini pakaiannya pulang khotbah. Begini kan rasanya kan ahli Taurat banget ini. Iya, dipeluk sama orang seperti itu, anak saya yang bingung. Ternyata dia anak PA saya di penjara. Ya itulah. Ya, mungkin kalau saya model ahli Taurat, wah langsung saya ambil pasir gosok-gosok najis saya ini. Ya, coba lihat ayat 2-nya saudara. Lukas 15 tadi ayat yang kedua. 2, 3. Maka bersungut-sungutlah. Katanya apa? Ahli Taurat, orang Farisi, tokoh
sungut-sungut, komplain. Masa dia menerima orang begitu? Masa mau temenan sama orang begitu? Masa bergaulnya sama orang begitu? Masa makan sama orang begitu? Karena konsep agama yang mereka kenal adalah PL, bikin tembok, bikin jarak. Tapi Yesus runtuhkan tembok. Ya, dengan perempuan Samaria yang gak bisa berkomunikasi, dia runtuhkan tembok budaya. Ada amin? Ya, sama Sakeus, sama orang gila di Gerasa, sama pelacur. Tuhan runtuhkan semua tembok. Tembok apapun, yang penting bisa menjangkau jiwa, bisa menyelamatkan jiwa, bisa memenangkan jiwa. Ada amin? Bahkan Tuhan kasih ilustrasi, kalau ada orang sakit di jalan, imam lewat, dia lihat tapi terus. Lalu Lewi lewat, dia lihat tapi terus. Lalu ada orang Samaria, dia lihat, dia ambil, dia bawa ke rumah sakit, dia keluarin uang, dia biayai. Bayangkan ilustrasinya. Imam lewat, Lewi lewat. Ya, orang Samaria yang gak berkenan sama Tuhan, itulah yang menolong. Lalu Tuhan berkata, siapakah saudaranya yang sesungguhnya? Manakah esensi persaudaraan? Imam kah? Lewi kah? Atau perempuan Samaria? Tapi Tuhan membela perempuan Samaria. Itulah saudara yang sesungguhnya. Padahal secara pengetahuan, imam pasti lebih tahu firman. Lewi pasti lebih tahu firman. Amin ya. Karena ini kelas-kelas pengerja, kelas-kelas pemusik, kelas-kelas pendeta. Tapi kenapa mereka abaikan? Ya, saya berpikir mungkin mereka mengejar jam kebaktian. Jadi gak sempat lagi nolong orang. Kita jangan sampai saking rajinnya Anda ibadah, Anda gak lagi nolong orang di luar. Saking rajinnya kita ibadah, kita gak lagi peduli sama orang. Kalau ada jemaat gak kebaktian, buat saya gak apa-apa. Asal dia gak kebaktian karena nolong orang, bawa ke rumah sakit. Mungkin tetangganya lagi hamil, perlu bantuan. Bila perlu, dia nggak usah jadi singer, walaupun dia terjadwal, nggak apa-apa. Salah di ibadah, asal benar dalam misi saudara. Ya, saya tidak bilang bahwa itu artinya direkayasa, tetapi saya bilang kalau tetangga saudara satu kali perlu diantar ke rumah sakit, bertubrukan nama jam kebaktian Anda, langgar aja jam kebaktian, asal Anda bisa tolong orang. Amin nggak? Jangan sampai tetangga Anda jantungan mati hanya karena jam 10 ibadah. Karena target ibadah kita di PL, kita jadi berkat, kita jadi terang, kita tolong orang. Ibadah bukan tujuan, ibadah sarana. Makanya ketika kita ibadah, ini bukan menyelesaikan sesuatu. Ibadah baru memulai. Keluar dari pintu ini, baru Anda mulai Kristen Anda. Banyak orang pikir enggak, kalau udah ibadah, oh udah selesai, udah lulus. Ini agamawi namanya. Zaman perjanjian baru, ibadah kita ini baru memulai. Keluar dari sini, baru kita praktekkan bagaimana jadi berkat, bagaimana misioner, bagaimana penginjilan. Ya, makanya saudara konsep ibadah di PL dan PB itu berbeda. Kalau PL ibadah itu tujuan. Kalau PL ibadah itu sarana. Ya, makanya ini seperti ruang kelas. Ya, seperti anak sekolah. Sekolah itu bukan tujuan. Sekolah itu sarana. Tujuannya nanti anak kita berdikari. Anak kita mandiri. Jadi sekolah bukan tujuan. Makanya ada waktunya berhenti sekolah toh. Sampai saudara bisa berdikari, bisa mandiri. Karena tujuan sekolah untuk kita mandiri. Tujuan ibadah bukan kita ahli ibadah. Tapi tujuan ibadah kita bisa jadi berkat. Kita bisa jadi berkat di luar sana. Ada amin? Ya, jangan kita seperti imam tadi, seperti Lewi. Saking rajinnya ibadah, saking taatnya ibadah. Enggak lagi jadi berkat, enggak lagi tolong orang. Ya, jangan seperti itu saudara ya. Jadi Yesus memberikan teladan pelayanan.
Lewat pelayanannya khususnya dalam misi. Karya keempat Yesus, dia mati. Katakan Yesus mati. Ya, kita kenal dengan Jumat Agung. Jumat Agung itu apa? Dia transaksi, pembayaran. Maka kalau saudara dan saya ikuti Jumat Agung, peringati Jumat Agung, yang harus ada di benak kita, saya dibayar. Salib itu adalah transaksi, jiwa kita dibayar. Sebenarnya bukan dosa kita. Tuhan gak pernah tebus dosa kita. Dia tebus jiwa kita. Kita mati bukan untuk dosa, tapi karena dosa. Karena Tuhan itu benci dosa, sayang jiwa. Yang dia sayangi bukan dosa saudara, tapi jiwa kita. Saudara pernah mau beli apa yang Anda gak suka? Gak pernah. Saya kalau saya gak suka dikasih aja saya tolak. Makanya banyak orang yang ngasih saya baju. Saya ini banyak bersalah. Ngasih ini, ngasih itu. Enggak saya pakai, saya kasih orang. Karena yang dikasih saya enggak suka. Makanya saudara kalau mau ngasih saya, kasihlah saya yang suka. Ya, saudara pernah bayar makan yang Anda enggak suka? Enggak pernah. Dikasih gratis saja kita enggak mau makan. Tapi kalau kita suka, kita bayar. Sekalipun mahal, kita bayar. Karena kita suka. Jadi Tuhan itu enggak suka dosa saudara. Masa dia tebus dosa saudara? Masa dia bayar dosa saudara? Bukan begitu. Ya, ini hanya permainan kata. Yang dia suka jiwa kita. Makanya dia bayar jiwa kita. Yang mahal bagi Tuhan bukan dosa kita. Yang mahal bagi Tuhan jiwa kita. Haleluya. Jadi salib, saudara, Jumat Agung itu dia bayar jiwa kita ini. Jiwa kita yang dibeli, dibayar oleh Tuhan. Lalu dia setelah mati, dia bangkit. Bangkit artinya menang. Makanya saudara dan saya juga dalam Kristus kita menang. Bahkan lebih dari pemenang. Karena Yesus bangkit. Kebangkitannya memberi kemenangan. Makanya kalau saudara masih ada yang kalah, imani kebangkitan Yesus. Saudara kalah dalam keluarga, kalah dalam kesehatan, kalah dalam karir. Saudara yang merasa masih ada kekalahan, imani, aku percaya Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit memberikan kemenangan. Ucapkan. Ya, saudara perlu imani. Ya, kalau saudara yang merasa belum selamat, saudara yang ragu dengan keselamatan saudara, imani kematiannya. Tuhan sudah mati untuk saya. Tuhan sudah bayar jiwa saya. Tuhan sudah selamatkan saya. Ada amin? Maka nanti iman keselamatan saudara makin kuat. Kalau ada yang kalah perlu kemenangan, imani. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah bangkit. Aku sudah menang. Aku sudah menang. Kesehatanku menang. Keluargaku menang. Wah, saudara ucapkan. Maka saudara akan lihat. Karena kebenaran itu mengubah fakta. Kita seringkali berjalan atas fakta. Makanya banyak orang mengeluh. Ya, kita ini gak berjalan atas apa yang kita lihat. Kita berjalan atas apa yang kita percaya. Ya, saudara melihat fakta, tapi kebenaranlah yang Anda percaya. Kebenaran bilang kita sudah sembuh. Jadi walaupun faktanya sakit, imani kebenaran. Saya sudah sembuh. Sekalipun masih miskin, masih kekurangan, imani kebenaran. Saya sudah diberkati. Kalaupun saudara sedih, ya saudara lemah, imani kebenaran. Saya bersuka cita. Jangan saudara berjalan atas fakta. Makanya yang lemah katakan kamu kuat. Yang miskin katakan kita kaya. Yang sakit katakan kita sembuh. Yang lemah katakan kita kuat. Haleluya. Bahkan yang najis, yang berdosa katakan saya kudus. Saya kudus, saya suci. Itu imani kebenaran. Fakta gak bisa ubah kebenaran. Karena kebenaran paling kuat. Gak ada yang bisa ubah kebenaran. Tapi kebenaran bisa mengubah fakta. Ini bukan motivasi. Ini di atas motivasi. Makanya orang gereja itu gak perlu dimotivasi. Anda yang perlu mengenal kebenaran. Saya seringkali habis khotbah, terima kasih Tuhan, Pak Petrus sudah memotivasi kami. Anda merendahkan kedudukan saya. Saya bukan motivator. Saya pemberita yang benar. Kalau motivasi itu semangat manusiawi.
Makanya orang nggak pernah Yesus juga motivasi diri. Dia ngaco, kamu ganteng, kamu sukses. Motivasi bisa dikerjakan oleh semua orang. Nggak kenal Yesus juga bisa. Tapi kebenaran hanya bagi orang yang percaya Tuhan, yang tahu firman Tuhan. Jadi saudara, ke gereja ini bukan dimotivasi. Kita ini belajar kebenaran, apa yang benar. Haleluya. Ada amin? Ya, apa yang benar? Pendeta-pendeta itu bukan motivator, pemberita kebenaran. Jadi yang kita sampaikan ini, inilah kebenaran. Kita sudah sembuh, kita sudah diberkati, kita sudah bahagia, kita sudah kuat. Haleluya. Walaupun faktanya belum, nggak peduli. Aku percayanya kebenaran. Gitu orang Kristen. Kalau begitu saja imannya, nanti semua fakta yang buruk itu akan berubah. Akan berubah. Makanya jangan bilang, aku ini nggak bisa lepas rokok Pak. Aku ini nggak bisa berubah Pak. Memang hidupku udah begini Pak. Anda itu berarti udah membatasi Tuhan. Tuhan bisa buat, engkau yang nggak suka sayur bisa jadi suka. Supaya nggak makan daging terus, nanti kedagingan mulu. Saya nggak suka sayur Pak, ucapkan. Saya bisa renang lewat sekali doa kok. 35 tahun saya latihan renang, nggak pernah bisa renang. Jadi pendeta nggak bisa renang. Dulu saya jatuh, di kaki saya ini ada 3 pen. Saya nggak bisa olahraga apapun selain renang. Dokter bilang renang, saya nggak bisa renang. Saya bilang Roh Kudus, saya mau renang. Loncat saya. Dan sejak saya loncat sampai hari ini, saya bisa renang, saya jago renang. Ayo kita tanding renang. Anda jangan kira Tuhan itu hanya bekerja untuk hal-hal yang mengawang, yang menyembah, yang di mana. Dia bisa ubah kamu. Yang gak suka sayur. Gak suka olahraga, bisa olahraga. Yang tadinya kasar bisa lembut. Yang tadinya pelit bisa berkemurahan. Tuhan bisa ubah. Yang tadinya suka warna merah diubah. Ya jadi merah lagi. Tapi yang mau saya bilang, Tuhan kita ini maha dahsyat. Roh Kudus ini maha dahsyat. Yang saudara nggak bisa dandan, bisa jadi bisa dandan nanti. Ada hikmat-hikmat ilahi. Haleluya nggak ini? Ya semua dalam hidup kita ini bisa Tuhan ubahkan saudara-saudara. Karena Yesus sudah bangkit dan dia menjamin kemenangan untuk kita. Kemenangan yang sempurna. Jadi apa yang lemah, apa yang buruk, apa yang gak sesuai, semua Tuhan bisa ubah. Dari rohani sampai penampilan saudara. Dia bisa ubah semuanya. Makanya jangan bilang, wah aku udah begini, gak akan bisa berubah. Jangan, Tuhan bisa ubah semuanya. Ya, karena dia sudah bangkit. Lalu setelah dia bangkit, dia naik. Itulah yang kita peringati sekarang. Makna kenaikan Yesus dibilang dia naik ke surga. Itu juga tanda dia dari surga. Saya bersyukur sekali ada peringatan kenaikan Yesus. Karena ya baru tadi pagi ini juga saya bilang sama orang yang non Kristen. Hari ini saya ke gereja memperingati hari kenaikan Tuhan saya. Karena dia datang dari surga. Ada orang yang gak Kristen hari ini. Dan saya bilang itulah Tuhan saya. Dia datang dari surga. Hari ini dia kembali ke surga. Ini juga fakta bahwa surga benar-benar rumah Tuhan kita. Ada amin? Tadi ayat berkata dia naik ke surga. Dia kembali ke surga. Menyediakan. Yang lebih tajam dari menyediakan itu menjamin tempat. Jadi kenaikan Yesus itu jaminan. Bahwa dia kembali ke surga, dia menjamin orang yang bersama dia, orang yang percaya dia, saudara dan saya satu kali kelak akan bersama dia, tinggal bersama dia, hidup bersama dia di surga yang mulia. Ada amin. Jadi hari kenaikan Yesus ini adalah jaminan. Dia menyediakan tempat, menyediakan rumah, menjamin saudara juga akan sampai di sana. Dia nggak kayak nabi lain yang bahkan minta didoakan biar nyampe. Karena ada nabi begitu, doakan biar saya nyampe. Berarti dia juga belum pasti, apalagi kita. Saudara kalau mau ke Bandung, telepon saya. Jangan telepon orang yang nggak pernah ke Bandung.
Kalau saya orang Bandung, jalan tikusnya saya tahu. Kadang jalan kecoaknya saya ngerti. Ya, kalau saudara mau pasti ada di sana, cari orang sana. Ya, orang kalau mau ke Bali ya cari orang yang udah lama di Bali. Karena saudara akan pasti ada di sana. Sebab dia tinggal di sana. Dia punya rumah di sana. Makanya ikut Yesus saja. Pasti Anda ke surga. Ada amin? Ikut Yesus saja. Ngerti gak ngerti? Ikut aja dulu. Nanti setelah ikut baru belajar. Ya, karena Yesus itu datang dari surga. Bahkan orang yang gak percaya dia mengakui. Dia datang dari surga. Dia lahir dari penjelmaan roh. Dia tidak lahir dari persetubuhan manusia. Semua orang mengakui Yesus datang dari surga. Makanya dia kembali ke surga. Karena misinya sudah selesai di dunia. Sebab Tuhan datang ke dunia hanya mampir. Tuhan kesini hanya sekejap. Tuhan hanya sebentar. Karena untuk selamatkan kita. Makanya Tuhan gak mau lama di sini juga. Umurnya 33,5 tahun meninggal. Saudara ini yang aneh. Pengennya umurnya lama 60, 70. Tuhannya aja gak 40. Anda ini mau seperti Tuhan atau mau seperti siapa sebenarnya? Saudara yang udah 40 itu udah bonus itu. Apalagi yang 90 kelewatan sudah. Tuhan kita umurnya berapa? Gak nyampe 40, betul? Saya ini pengen cepat mati. Kadang-kadang kok Tuhan masih hidup sih? Saudara, kadang-kadang kita itu enggak bisa. Makanya Paulus bilang, hidup Kristus, mati. Ayo, untung apa rugi? Berarti Anda ini selama hidup engkau rugi. Iya kan? Anehnya enggak mau mati. Lo bingung kan kita ini. Kalau saya sering, saya bilang, Tuhan kalau misi saya udah selesai, ambil aja deh. Aku mau pulang. Coba rasakan capeknya pelayanan seperti saya. Pelayanan terus, pelayanan terus, pelayanan terus. Elia setelah habisin 2.500 dukun itu dia lemah. Paulus juga. Ya. Pengen pulang aja. Tuhan pulang aja Tuhan. Nah, saya gak terlalu kasihan sama. Oh anaknya gimana? Anak Anda itu anak Tuhan bukan anak Anda. Kok mikirin anak? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Bapak ibu tuh manusia enggak? Jadi kalau anak ngandelin manusia, anakmu terkutuk. Makanya ajarin anakmu ngandelin Tuhan, bukan ngandelin kamu. Karena terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Bapak ibu itu juga manusia. Makanya saya bilang sama anak saya, nah papahmu itu 2. Satu di surga, satu di rumah. Yang di surga Yesus, yang di rumah Petrus. Anak saya yang bungsu tanya, mana yang lebih kuat? Yang Yesus. Yesus lebih kuat dari Petrus. Maksud papa apa? Jadi kalau perlu apa, minta sama dia. Jangan sama papa. Kamu punya papa yang lebih kuat. Maka anak saya kalau minta baju, minta sepatu, minta sekolah, minta dulu papa Yesus perlu baju. Walaupun nanti saya juga yang beliin, gak apa-apa awal-awal. Lama-lama imannya lulus, saya gak perlu beliin. Jadi kan uang kita kan agak-agak. Itu caranya. Jangan sampai Anda dari anak sekolah, kerja, kawin, Anda yang ngurusin. Salah didik Anda. Dia punya anak pun Anda yang ngurusin anaknya. Salah didik Anda. Harusnya Anda udah selesai masih Anda yang repot. Harusnya dari SMP anakmu mandiri. Harusnya begitu. Sekarang anak saya gak perlu saya urus. Dia udah urus dirinya. Jadi saya punya budget penginjilan. Itu caranya biar Anda punya uang untuk menginjil. Kalau enggak habis semua untuk anak Anda terus kan? Untuk anak terus, untuk anak terus. Karena anak kita mengandalkan kita. Enggak ada kita kayak enggak hidup. Harusnya anak kita bilang tanpa papa mama, aku bisa hidup bersama Tuhanku. Makanya jangan kenalkan anak kita sama kita. Kenalkan dia sama Tuhan yang kita percaya. Ada amin? Nanti saudara akan lihat banyak keuntungannya. Ya? Sampai mana tadi? Ya, jadi saudara, Tuhan menjamin ya, dia naik ke surga, menyediakan tempat, menjamin tempat. Yang ketujuh nanti yang terakhir, baru dia datang kembali. Ya, jadi ada 7 karya ajaib. Lahir, hidup, melayani, mati, bangkit. Hari ini kita peringati dia naik, menjamin tempat, dan 1 kali dia akan datang
menjemput kita. Ya, dan yang kedua, makna kenaikan Yesus supaya karya Tritunggal ketiga, Roh Kudus, karena kita mengenal wujud Allah Tritunggal, ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Zaman Bapa sudah lewat, zaman Yesus sudah lewat, masuk zaman terakhir Roh Kudus. Makanya setelah dia naik ke surga, dia pesan sama murid, tinggal di Yerusalem, nantikan Roh Kudus. Dan sejak Yesus naik, turun Roh Kudus. Sampai nanti Tuhan datang kedua kali, zamannya Roh Kudus. Jadi sekarang ini Yesus membuka ruang, membuka gerbang, membuka kesempatan untuk Roh Kudus. Makanya sekarang ya dalam tanda kutip bukan zaman Bapa, sekarang bukan zaman Anak, sekarang zaman Roh Kudus. Dan ini lebih luar biasa karena kalau zaman Bapa dia di atas, kita di bawah. Zaman Yesus dia di samping. Dia turun tapi di samping. Zaman Roh Kudus dia masuk. Makanya sekarang Tuhan tidak ada di atas, Tuhan tidak ada di samping. Tuhan ada di dalam kita, di dalam kita. Ada amin? Jadi Tuhan itu makin hari makin akrab, makin dekat sama kita. Sekarang Roh Kudus ada di dalam dan makna di dalam itu kerjasama. Makanya zaman Bapa, zaman wibawa, zaman Yesus, zaman kasih karunia, zaman Roh Kudus, zaman kerjasama. Makanya sekarang saudara dan saya apa maknanya setelah kenaikan Yesus? Setelah masuk zaman Roh Kudus. Maknanya ayo kita kerjasama. Katakan kerjasama. Lebih keras kerjasama. Maknanya mulai sekarang saudara dan saya mari makin kerjasama dengan Roh Kudus. Dan juga kerjasama dengan gereja, kerjasama dengan semua orang percaya. Ayo kita bermitra, ayo kita kerjasama. Karena makna Roh Kudus adalah kerjasama. Kerjasama untuk apa? Kita untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Menuntaskan. Ya, kita lihat Yohanes 4 ayat 34. Mudah-mudahan ini ayat yang terakhir. Mudah-mudahan. Yohanes 4 ayat 34. Haleluya. Katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Ya, mari baca Yohanes 4:34. 2, 3. Ya. Dan ayo kata Yesus, makananku yang kukerjakan, yang aku konsumsi, gaya hidupku, melakukan kehendak Bapa yang mengutus dan menyelesaikan. Katakan menyelesaikan. Lebih keras, menyelesaikan. Ya, kerjasama kita semua itu nggak ada lain, nggak ada bukan. Kerjasama semua orang Kristen itu nggak ada lain, nggak bukan. Adalah menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Ayo kita kerjasama. Ayo kita bersama-sama, sinergi. Saudara bekerja sama dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan gereja, bekerja sama sesama orang percaya, bermitra, pendoa, yang berdaya, yang berdana. Ayo kita bergandengan tangan, bekerja sama. Ya, bukan bersaing. Ya, nggak ada nama yang layak dimuliakan di gereja, hanya nama Yesus. Kita bukan bersaing, kita bukan bertanding, apalagi bertikai. Kadang sedih lihat gereja bertikai, berantem, menjelekkan. Saya nggak pernah tahan mic saya kalau ada orang yang mau. Anda mau khotbah, saya kasih. Khotbah ini bukan rebutan. Amin. Amin. Bukan rebutan, ini hanya kasih karunia saja. Saudara nggak usah pengen lebih baik dari gereja A, lebih baik dari gereja B. Nggak perlu. Kita harus sinergi. Ada gereja lemah, bantu. Makanya saya kalau masuk gereja mana aja pede saya. Semua juga rumah bapak saya. Duduk di depan. Karena saya diundang. Iya, kalau enggak ya saya duduknya di belakang juga. Tapi maksud saya kadang-kadang saya lihat orang Kristen tuh kayak masuk gereja lain kayak asing. Kayak masuk ke rumah ibadah ke agama lain gitu. Ya pernah teman saya kehujanan naik motor. Mampir satu gereja ditanya sinodenya mana. Cuman buat mampir berteduh, nanya sinode. Makanya kita pendeta ini kalau mampir berteduh, nggak nyari gereja, nyari masjid kita.
Maka pendeta itu berteduh di masjid. Karena gereja ini sekatnya terlalu, temboknya terlalu. Jadi kadang kita mau orang Kristen lain itu kayak orang lain gitu. Harusnya enggak, kita ini kerjasama, bermitra. Ya ladang kita sama, yaitu dunia. Tuhan kita sama, nanti surganya juga sama. Saya kasihan tuh sama pendeta-pendeta yang sekarang berantem. Nanti kan surganya bareng tuh. Coba mau berantem nyampe sana. Ya kan, rumahnya juga. Jadi kalau ada problem ya sudahlah gitu ya. Jadi maksudnya kita bekerja sama menyelesaikan. Paling terakhir ayat 35. Apa sih pekerjaan Tuhan itu? Apa sih yang kita harus kerja sama untuk selesaikan bersama? Ayat 35. 2, 3 silakan. 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu apa? Ya, pekerjaan Tuhan yang dimaksud adalah penuaian. Katakan penuaian. Lebih keras penuaian. Ya, ayat 34 Tuhan berkata, makanan kita melakukan pelayanan dan menyelesaikan. Ayat 35 Tuhan bicara penuaian. Jadi esensi pekerjaan Tuhan adalah penuaian. Makanya ayo kita bekerja sama untuk penuaian. Ya, untuk menuai. Sampai ke suku-suku bangsa yang gak ada Kristen. Kita menuai. Ya, kadang kita itu bukan itu. Coba kalau acara Natal yang bikin ribut tuh makanan kurang enak. Iya kan, selalu makanan kah, kostum kah, sound system. Harusnya kita itu berantem karena gak ada jiwa baru. Ayo kita ribut. Kalau masalah pakaian, musik pales-pales, makanan basi dikit. Kalau mau makan enak ya Anda ke restoran bayar sendiri. Natal makan gratis kok pengen enak. Saya bilang sama kalau saya keluarga saya, nah ambil nasi kotak nanti kasih orang aja. Kenapa Pak? Karena pasti gak enak. Kita kan mau enak, iya ke resto aja kita bayar pasti enak. Anda nasi gratis kok ngarepin enak. Tapi yang mau saya katakan kita nggak ribut karena nggak menuai. Nanti ini siapa yang baru pertama kali hadir? Nggak ada. WL-nya bilang jemaat yang setia. Ya memang setia, tapi juga sekali-kali bilang kok malas banget ya. Berarti ini kita tandanya pemalas, kok nggak ada jiwa. Ini berarti kita ini pemalasan massal. Ya artinya semua kita malas. Kita nggak tegur satu orang sama. Bangku ini masih kosong, ini kesalahan kita bersama. Tapi itu dong yang kita bikin jadi problem. Penuaian itu problem, itu masalah. Bukan soal baju. Ya, jadi mari kita hadapi masalah. Bukan yang nggak masalah jadi masalah. Ini mental anak-anak. Orang nggak masalah dibikin jadi masalah. Ayo kita ngerti mana skala prioritas. Pekerjaan Tuhan itu penuaian. Jadi kalau udah lama gak ada jiwa baru, ini satu gereja perlu puasa. Berarti kita ini mandul. Itu masalah kita. Kalau masalah yang lain AC apa semua ya, kalau dingin syukur, kalau panas ya kita dinginin. Artinya hal-hal yang lain itu mengikuti ya, termasuk pribadi saudara. Ya, keberhasilan saudara itu kalau saudara bisa jangkau jiwa, bawa jiwa. Jadi bukan hal-hal yang lain. Esensi pekerjaan Tuhan dan kita harus bermitra, kerjasama. Supaya lewat kita bersama terjadi penuaian. Terjadi penuaian jiwa-jiwa bagi ladang-ladang yang sudah menguning. Haleluya. Pastikan penuaian berjalan dalam pekerjaan saudara, berjalan dalam keluarga saudara, berjalan lewat bisnis saudara. Pastikan itu. Bahwa lewat hidup saudara ada karya-karya. Mulai dari doa penuaian, daya, waktu, tenaga untuk menuai, dana, harta, fasilitas untuk menuai. Pakai seluruh hidup saudara. Bahkan bila perlu mungkin nyawa. Ada orang-orang yang bisa jadi martir, yang mati, yang dipenggal. Tapi lewat dia bisa banyak penuaian, ya.
Sekali lagi, selamat kita memperingati kenaikan Yesus, dijamin kita punya rumah di surga, dan Tuhan sekarang berpesan, makin kerjasama untuk pekerjaan Tuhan, untuk penuaian. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari pemusik boleh maju ke depan. Haleluya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang hidup ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Katakan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan hidup ini harus jadi berkat. Harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah Jadi dari awal kita nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Jemaat nyanyikan dengan iman. hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini Harus jadi berkat. mari angkat tangan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku Haleluya, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Pakailah kami Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan. Haleluya. Ini kami, pakai kami Bapa. Haleluya. Ini kerinduan kami, pakai gereja kami Tuhan, pakai usaha kami, pakai hidup kami, melayani Tuhan, melayani Tuhan. Oh, pakailah kami. Haleluya, haleluya. Oh, oh Tuhan, pakailah hidupku
masih bisa, masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi dengan iman, oh Tuhan, pakailah hidupku. amin. Selagi ada kesempatan, pakailah kami Tuhan. Bila saatnya nanti Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi saudara, katakan oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah. Sekali lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa kami dalam memperingati kenaikan Yesus. Kami bersyukur untuk jaminan keselamatan, jaminan tempat, jaminan rumah kami di surga. Dan juga pakai kami di zaman Roh Kudus, untuk kami boleh bekerja sama, bermitra, sinergi, menyelesaikan, menuntaskan pekerjaan Tuhan di Pulau Bali, di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Pakailah kami semua. Tidak ada yang kebetulan, dari depan sampai belakang. Tidak ada anak emas, tidak ada anak tiri. Semua kami anak Tuhan yang akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, hormat, kemuliaan bagi satu nama yang naik ke surga, Yesus Kristus. Bersama kita mengatakan amin. Tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari dengan iman angkat tangan kita bersama. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kitalah kumpulan orang percaya yang penuh dengan sukacita, hidup dalam kasih dan kebenaran. Dan kitalah orang yang diberkati dan juga akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita orang-orang yang membela pekerjaan Tuhan. Kita memiliki hati untuk memuji, menyembah. Dan kita rindu membawa damai sejahtera dimanapun kita berada. Mari jemaat dengan iman angkat tanganmu. Biarlah damai sejahtera Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang diberkati. Katakan bersama amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan
menjawab doaku. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.